Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Dr. Marianti MA di mata kuliah Sosiologi Hukum dan Peranata Sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih yang menjadi ciri khas dari kaidah hukum. Kaidah hukum tentu berbeda dengan kaidah yang lain. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah lain bisa dilihat dari beberapa aspek. Kaidah hukum tentunya bisa dibedakan dengan kaidah kepercayaan atau susila dan sopan santun. Akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena ada titik temunya. Misalnya pencurian, kemudian pembunuhan, itu dilarang oleh semua kaidah, termasuk kaidah hukum tentunya. Batas yang tajam tidak dapat ditarik antara kaidah kesusilaan dan kaidah hukum. Kesusilaan sering melarang perbuatan tertentu yang oleh hukum sama sekali tidak dihiraukan, seperti berbohong atau hidup bersama tanpa nikah. Sebaliknya, hukum membolehkan apa yang dilarang oleh kaidah kesusilaan. Sebagaimana misal, si A berhutang kepada B dan tidak mampu melunasinya. B tidak bisa memberikan bukti atas peristiwa tersebut, maka A pun akan terbebas dari hukuman. Akan tetapi tentunya dari kaidah kesusilaan, hal itu tidak bisa dihindarkan sebagai sebuah pelanggaran. Artinya orang itu tidak susila karena tidak mau membayar hutang. Hukum merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum. Perbuatan-perbuatan pidana yang berada di dalam KUHP seluruhnya merupakan perbuatan yang berasal dari kaidah kesusilaan, kepercayaan, dan sopan santun. Hukum menuntut legalitas, yang dituntut adalah pelaksanaan atau penataan kaidah semata-mata. Kaidah kesusilaan menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib. Kaidah kesopanan dan hukum batasannya bisa bergeser sesuai dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, pada masa sekarang pertunangan itu hanya menjadi kaidah kesopanan semata dan tidak menjadi kaidah hukum atau suatu kewajiban bagi masyarakat. Kita akan bahas tentang Solon dan Sein. Apa sih Solon dan Sein? Kaidah hukum merupakan pedoman atau ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Karena pedoman sehingga bersifat umum dan pasif, berlaku umum kan bagi semua masyarakat. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif apa yang seharusnya dilakukan, yang disebut dengan dasolen, bukan berisi dasein. Dasein adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang terjadi pada individu atau masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang membunuh itu harus dihukum, merupakan sebuah kenyataan normatif, bukan sebuah kejadian nyata karena memang belum terjadi. Nyatanya seseorang membunuh merupakan kenyataan ilmiah, suatu peristiwa yang konkret. Dalam hukum, yang terpenting itu bukanlah apa yang terjadi, akan tetapi apa yang seharusnya terjadi. Misalnya, ketentuan barang siapa yang membunuh harus dihukum tidak berarti telah terjadi pembunuhan, akan tetapi jika ada maka seseorang itu harus dihukum. Persyaratannya mencuri mencakup atau menyangkut peristiwa atau sen, dan kesimpulannya dihukum menyangkut keharusan atau solan. Dihukumnya seseorang pembunuh bukan berarti akibat pembunuhan, akan tetapi pembunuh harus dihukum berdasarkan undang-undang yang memerintahkannya, tidak berlaku sebab akibat. Kaidah hukum bersifat memerintah, mengharuskan, atau yang disebut dengan preskriptif. Kaidah hukum itu bersifat pasif. Artinya jika tidak ada suatu kejadian, maka apa yang tertulis di dalam undang-undang atau peraturan itu tidak berlaku. Artinya pasif saja kan. Agar kaidah hukum tidak bersifat masif, diperlukanlah rangsangan yang disebut dengan peristiwa konkret atau dasen, di mana terjadinya sesuatu peristiwa yang itu berhubungan dengan hal yang pasif tadi. Kaidah hukum memerlukan peristiwa konkret yang menjadikan kaidah hukum bersifat aktif. Dasolen memerlukan dasen. Karena adanya kaidah hukum, peristiwa konkret itu menjadi peristiwa hukum. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan
peristiwa yang relevan dengan hukum, yang dihubungkan dengan akibat hukum atau timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Suatu peristiwa konkret tidak bisa dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaidah hukum. Peristiwa hukum diciptakan oleh kaidah hukum. Sebaliknya, proses terjadinya kaidah hukum dipengaruhi oleh peristiwa yang konkret. Kaidah hukum yang mengklasifikasikan apakah peristiwa konkret bisa menjadi peristiwa hukum atau tidak. Contohnya, merokok adalah peristiwa konkret. Merokok bisa menjadi peristiwa hukum bila seseorang merokok itu di wilayah SPBU atau misalnya di tempat sampah kering, yang itu bisa menyebabkan kebakaran rumah, kebakaran tempat lingkungan sekitar. Artinya, peristiwa itu hal yang biasa, tapi ketika dia dihubungkan dengan kerugian yang diderita orang lain, dia bisa menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu adalah peristiwa konkret yang disebut dengan dasen atau bisa menjadi peristiwa hukum asalkan adanya dasolen tadi. Jadi peristiwa konkret itu akan menjadi peristiwa hukum. Karena apa? Karena ada pihak lain yang dirugikan. Solen memerlukan sen dan sen memerlukan solen. Jadi selalu ada hubungannya antara solen dan sen dan solen. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, apa sih sanksi ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum? Sanksi kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dipaksakan. Yang kedua, dapat dilaksanakan di luar kemauan yang bersangkutan, karena memang itu diatur secara terstruktur oleh negara. Kemudian bersifat memaksa. Mau tidak mau, seseorang yang melanggar kaidah hukum harus dihukum. Misalnya, siapa yang berhutang harus melunasi hutangnya. Sanksinya dapat dipaksakan. Yang menghutangkan dapat menggugat yang berhutang. Setelah menggugat dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang berhutang dan dijual. Penjualan dan penyitaan di luar kemauan yang bersangkutan. Jika seorang mencuri dan dimasukkan ke dalam penjara, hal itu di luar kemauan dirinya, artinya ada faktor pemaksa dari luar. Sanksi dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran kaidah hukum. Apabila tidak terjadi pelanggaran hukum, sanksi tidak bisa diterapkan, bukan? Jadi harus ada peristiwa hukum yang terjadi. Sanksi merupakan akibat, bukan dari ciri hakiki dari kaidah hukum. Tidak semua kaidah hukum memiliki sanksi. Kaidah hukum yang tidak memiliki sanksi disebut dengan lex imperfecta. Misalnya, pasal 298 PW yang menyatakan bahwa anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya. Ketentuan ini tidak ada sanksinya, bukan? Artinya seseorang yang tidak menghormati dan menyegani orang tuanya, negara tidak bisa memaksakan. Artinya tidak ada sanksi bagi seorang anak itu yang diberlakukan oleh negara jika dia tidak menghormati orang tuanya. Nah, disinilah letak kesusilaan. Tapi menurut norma susila, apa yang dilakukan tentu tidak susila. Oke, demikian ya untuk kuliah hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.